Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita buka, saya pengen sapa dulu ya, Bapak Ibu yang ada di Zoom ini. Halo Ibu Dea, Pak Evan, Bu Heni, Pak Ikra, Bu Kenny, Bu Laksmita, Bu Pungki, Pak Rohmana. Saya semuanya. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu Puji, Alhamdulillah sehat ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, mari kita dimulai ya acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam suasana yang berbahagia ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk para sahabat, untuk tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan hidayahnya sampai ke kita umat akhir zaman. Bapak Ibu, kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan calon guru penggerak, di mana yang menjadi narasumbernya itu adalah Ibu Riani Febrianita SPD dan Bu Isabiah MHum. Dalam kesempatan ini, yang menjadi topik utamanya yaitu disiplin positif, membangun budaya sekolah yang harmonis melalui disiplin positif. Dan mungkin nanti pada kegiatannya ada beberapa agenda yang akan kita lalui bersama. Yang pertama itu adalah pembukaan yang alhamdulillah sedang saya laksanakan. Yang kedua adalah paparan materi dari narasumber kita yaitu Bu Riani dan Bu Iis. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab, kemudian pemutaran video, penutup, dan kita berfoto bersama ya. Langsung saja kepada acara berikutnya, yaitu paparan materi dari Ibu Riani terkait disiplin positif. Mungkin sebelum Bu Riani memaparkan, ada beberapa informasi terkait disiplin positif. Di sini tuh dalam upaya membangun budaya sekolah yang harmonis, disiplin positif menjadi salah satu kunci penting yang perlu diterapkan. Disiplin bukan hanya tentang memberikan hukuman atau sanksi, tetapi lebih kepada membimbing siswa untuk mengembangkan karakter yang baik, menghormati sesama, dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif. Mungkin nanti terkait detailnya akan disampaikan oleh Ibu Riani dan Ibu Isabiah. Nah, untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Ibu Riani yang akan memaparkan terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukum, dan penghargaan restitusi, serta keyakinan kelas. Kepada Ibu Riani, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Mahmud atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya dengan segala hormat mohon izin kepada Bapak Ibu untuk memaparkan beberapa hal yang saat ini saya harap kita bisa berdiskusi bersama tentang apa itu disiplin positif karena hal ini menjadi apa namanya Bapak Ibu menjadi fokus utama kita saat ini yang ketika banyak yang bilang kalau oke, kalau kita memarahi anak-anak itu berarti membuli mereka. Ketika anak-anak diperlakukan secara tidak baik, itu berarti guru membuli anak-anak. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan lalu bagaimana caranya membantu anak-anak agar mereka tetap bisa berada di jalan dan diarahkan dengan baik, tapi tidak menggunakan kekerasan yang menurut mereka kekerasan. Seperti itu Bapak Ibu ya.
Sebelum masuk ke materi, saya akan mencoba dulu izin mengutip kata-kata yang disebutkan oleh Ibu Fitri terkait penyuluhan tadi pagi. Yang pertama, Bu Fitri bilang, untuk anak-anak yang keyakinannya saya berani, anak tersebut mau maju ke depan tanpa disuruh. Jadi ketika anak itu yakin, dia berani, dia bisa, dia akan maju ke depan ketika dimintai oleh guru untuk menjawab pertanyaan, untuk maju ke depan, untuk sharing dengan teman-temannya, dia akan berani karena dia yakin dia bisa. Untuk anak-anak yang keyakinannya negatif, misalkan contoh saya tidak berguna, saya tidak bisa, itu mereka akan membutuhkan harus disuruh oleh gurunya, harus diminta, harus ditunjuk, sehingga di sini kita akan mencoba berdiskusi bagaimana caranya supaya anak tersebut itu punya keyakinan yang positif sehingga mereka tanpa harus disuruh, tanpa harus diminta, tanpa harus ditunjuk, mereka mau mengikuti aturan yang ada, mau mengikuti kesepakatan yang ada di sekolah tanpa harus dipaksa gitu. Begitu ya. Lalu saya akan mengutip juga beberapa kata-kata dari Ibu Fitri tadi pagi. Bu Fitri waktu kecil katanya waktu SMA sering terlambat. Dia diberi hukuman tapi hukumannya tidak relate katanya dengan tidak tidak masuk akal menurut dia sehingga dia malah senang ketika harus dihukum. Waktu itu hukumannya adalah membagikan absen ke setiap kelas karena dia orangnya senang untuk bersosialisasi, malah hukumannya dijadikan alasan oleh Ibu Fitri untuk terlambat besok-besoknya gitu. Nah, kenapa hal itu terjadi? Insya Allah kita akan bahas di sini bersama-sama ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya izin share dulu untuk materinya. Baik, sudah ada Bapak Ibu share screen-nya? Sudah muncul? Sudah ada muncul. Ya, Sudah. ya. Terima kasih. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi. Tema utamanya adalah disiplin positif, membangun budaya sekolah yang harmonis melalui disiplin positif. Apa saja yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Di sini kita akan membahas apa itu disiplin positifnya dan apa itu nilai-nilai kebajikan. Berikutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan, yang terakhir restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dengan segitiga restitusi. Nanti insya Allah saya akan membahas 3 bab pertama, berikutnya akan dibahas oleh Ibu Iis. Kita langsung ke materi yang pertama ya Bu. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita harus paham dulu apa itu disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan dalam pengelolaan perilaku siswa yang fokus pada membangun hubungan yang baik, menghargai kebutuhan dasar manusia, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Sehingga di disiplin positif ini kita tidak hanya berfokus pada hukuman atau konsekuensi yang harus diterima oleh anak-anak, tetapi juga kita mendorong, mengarahkan, membimbing anak-anak agar mereka mau belajar untuk bertanggung jawab, mau menyelesaikan masalahnya sendiri, tahu harus berbuat apa yang harus mereka lakukan. Sehingga sebaiknya kita sebagai guru itu hanya membimbing mereka agar mereka terlatih untuk memecahkan masalahnya sendiri, untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka telah lakukan, gitu, Bapak Ibu. Saya akan di sini akan menjelaskan dulu apa itu teori kontrol, karena selama ini kita akan berusaha mengontrol anak-anak agar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Menurut Dr. William Glasser, ada miskonsepsi tentang makna kontrol selama ini. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Menurut William Glasser, ketika anak mau mengikuti aturan yang telah kita buat, itu sebetulnya bukan karena anak-anak menyadari bahwa itu benar atau salah. Tapi di sini anak-anak memilih untuk mau mengikuti aturan. Gitu. Jadi ketika ada anak yang mau mengikuti aturan, itu bukan berarti kita telah berhasil mengontrol mereka, tapi mereka memilih untuk mau dikontrol. Sedangkan ada beberapa anak yang memilih untuk tidak dikontrol, itu mereka akan membangkang,
atau nggak mau mengikuti aturan, tetap melakukan walaupun sudah jelas aturannya seperti apa. Berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu akan bermanfaat, efektif dan bermanfaat. Di sini maksud penguatan positif itu adalah bujukan. Ketika kita mencoba mengontrol anak-anak dengan cara membujuk, mungkin untuk beberapa saat anak akan berhasil dibujuk oleh kita, mau nurut dengan kita. Tapi nanti lama-kelamaan mereka seiring berjalan waktu, mereka akan berpikir, mereka akan merasa bahwa udah deh saya nggak mau dikontrol lagi, saya tidak mau dikontrol lagi. Mereka akan mencoba melawan atau menolak kontrol tersebut. Atau kalaupun mereka mau dikontrol oleh kita dengan cara bujukan, mereka akan ketergantungan dengan kita ketika kita tidak membujuk mereka, mereka akan merasa kehilangan arah seperti itu. Berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu, tadi Ibu Fitri bilang bahwa perasaan bersalah, perasaan tidak baik, perasaan saya tidak berharga, saya tidak hebat, saya tidak baik, itu mungkin akan berhasil di awalnya mereka nurut karena mereka takut, karena mereka tidak mau disalahkan. Tapi lama-lama itu akan memasuki psikologi mereka sehingga mereka merasa betul-betul tidak baik gitu. Lama-kelamaan mereka akan dimasuki bahwa oke benar ternyata saya nggak baik, saya ternyata tidak hebat gitu. Itu lama-lama akan seperti itu. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu, selama ini kita sebagai guru merasa bahwa tidak apa-apa dengan cara apapun itu dihalalkan, yang penting anak bisa berubah. Padahal tidak seperti itu, Bu. Kita tidak bertanggung jawab untuk memaksa mereka mengikuti aturan yang ada, sehingga mereka tidak nyaman dan mereka mencoba, ada beberapa anak yang mencoba untuk tidak mengikuti aturan itu ketika kita tidak ada gitu, seperti itu. Ini adalah beberapa ciri dari perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol yang selama ini ada miskonsepsinya. Untuk stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Mereka menganggap bahwa realitas kebutuhan kita itu sama. Sedangkan di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Bahwa setiap anak itu kebutuhannya akan berbeda. Apa aja sih kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang anak? Di seorang anak itu nanti akan dijelaskan oleh Ibu Iis. Berikutnya adalah semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Apa yang menurut saya baik, belum tentu menurut orang lain baik. Apa yang menurut saya tidak baik, belum tentu menurut orang lain baik. Seperti itu. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita memaksa bahwa yang betul itu seperti ini, yang baik itu seperti ini. Tapi di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, bahwa mereka sebetulnya punya alasan, walaupun itu perilaku buruk maupun yang baik, mereka sebetulnya punya alasan, dan itu yang harus kita ketahui sebelum kita mengontrol mereka. Berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi saya sendiri yang bisa mengontrol saya. Saya yang bisa menyikapi, saya yang bisa mengontrol, saya yang bisa memutuskan apa yang saya harus lakukan. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dipaksa, kalau dibujuk udah nggak bisa, maka dipaksa. Tapi kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Diskusi, kolaborasi antara guru dan siswa, ngobrol dengan guru dan siswa, apa yang harus kita lakukan, disitulah akan menciptakan pilihan-pilihan baru, sehingga anak mau mengikuti aturan, mau mengikuti keyakinannya, tetapi tanpa harus dipaksa. Berikutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Kalau di stimulus respon itu ada yang menang, ada yang kalah, ada yang salah, ada yang benar. Sedangkan di teori kontrol, modelnya berpikir menang-menang. Jadi win-win solution. Kita mencari mencari solusi dari suatu kejadian yang negatif itu dengan cara
mencari solusi yang menang-menang, win-win solution. Nah, di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang tadi saya sebutkan di awal bahwa anak itu harus ditanamkan keyakinannya dulu agar mereka mau dengan sendirinya melakukan hal-hal baik tanpa harus kita suruh, tanpa harus kita paksa. Di sini ada beberapa lembaga atau yang mengeluarkan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, Profil Pelajar Pancasila, Primary Year Program, 9 Pilar Karakter, Petunjuk Seumur Hidup dan Keterampilan Hidup, The Seven Essential Virtues, The Virtues Project. Nah, di sini saya hanya akan menunjukkan beberapa contoh saja. Di sini kita ketahui ya, ini udah apal banget ya Bapak Ibu, karena di sekolah profil pelajar Pancasila inilah yang menjadi tujuan utama pembentukan karakter anak-anak kita. Nah, ini menurut Primary Years Program itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri, komitmen. Menurut 9 pilar karakter itu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan, dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Petunjuk seumur hidup, ini ada banyak ya Bapak Ibu ya. Ada keterampilan hidup dan petunjuk hidup. Keterampilan itu yang dibutuhkan dalam menjalani hidup biar selalu terarah, itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk hidupnya itu ada 18. Nanti boleh saya share ya Bu ya, kalau misalkan setelah ini karena akan memakan waktu kalau disebutkan. The Seven Essential Virtues ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, ini yang terakhir, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara global. The Virtues Project, Project nilai-nilai kebajikan. Ini adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang berusaha kita terapkan di anak-anak agar mereka mau dimintai, mau disuruh mau melakukan sesuatu yang baik tanpa harus disuruh, tanpa harus dipaksa, karena mereka sudah yakin bahwa itu adalah keyakinan mereka. Mereka harus seperti itu. Ini yang harus ditanamkan kepada anak-anak. Nah, bagaimana cara menanamkannya? Nanti akan saya coba jelaskan di berikutnya. Sebelum kita masuk ke cara menerapkan keyakinan kepada anak-anak itu, saya akan coba menjelaskan dulu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Tapi sebelum saya masuk ke sini, Bapak Ibu, apakah saya menjelaskannya terlalu cepat? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah terlalu cepat? Apakah Kayaknya cukup ya. sudah cukup? Cukup, Cukup. cukup. Bisa di Siap-siap. ini. Bisa Alhamdulillah. diikuti. Ya, siap. Saya coba lanjutkan kembali ya, Bapak Ibu. Di sini saya akan menjelaskan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Saya akan menjelaskan apa itu motivasi, hukuman, dan penghargaan selama itu seperti apa, dan terakhir adalah restitusi. Ini adalah salah satu program atau metode yang bisa kita terapkan kepada anak-anak agar mereka bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi bukan kita yang mengontrol mereka, tapi mereka bisa mengontrol dirinya sendiri. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini biasanya anak-anak akan nurut sama kita karena dia takut dihukum atau dia takut diserang secara psikologis oleh kita. Nah, biasanya anak-anak yang seperti ini akan mau nurut di depan kita saja. Sedangkan ketika sudah di belakang kita, mereka tidak mengikuti karena tidak merasa akan dihukum. Jadi kalau misalkan kita di sekolah melihat ada anak-anak yang nurut, tetapi di luar sekolah dia tidak, atau melakukan hal-hal yang tidak baik, itu karena mereka berperilaku baik hanya karena takut dihukum oleh kita. Berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, untuk anak-anak seperti ini, biasanya mereka mau berperilaku baik hanya karena berharap penghargaan atau pujian dari kita.
Hal ini cukup baik, tapi biasanya mungkin di sini kita akan menciptakan anak-anak yang kalau bahasa Sundanya mah pupujieun meureun ya Bu ya. Jadi mereka melakukan hal baik itu cuman pengen dipuji aja, tapi kalau di belakang dia tidak akan melakukan itu gitu. Berikutnya yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang harus kita tanamkan di anak-anak, keyakinan dan nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga ada atau tidak ada kita, di depan kita atau tidak di depan kita, mereka akan tetap berperilaku baik. Mereka tetap akan melakukan hal-hal yang baik. Nah, ini adalah harapan kita bersama, supaya anak-anak tuh biar gak di sekolah baik, tapi setelah lulus ternyata jadi seperti apa, atau di sekolah baik ternyata di luar mereka seperti apa gitu. Di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu ya. Eh, Hukuman itu seperti apa sih? Di sini kita akan merefleksi ke diri kita sendiri. Ternyata oh selama ini saya tuh melakukan hukuman. Oh ternyata selama ini saya memberikan konsekuensi kepada mereka. Hukuman itu yang pertama bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, refleks. Jadi ketika kita marah, kita langsung melakukan hal-hal yang tidak difikirkan, apakah itu baik atau tidak untuk anak. Jadi langsung jeplak gitu ya Bu ya. Jadi ketika marah langsung mengeluarkan hukuman, itu namanya hukuman. Berikutnya anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kita tidak memberitahukan dulu di awal bahwa kalau kalian melakukan A, maka kalian akan seperti ini ya. Mereka kaget karena kita pun memberi hukumannya refleks. Berikutnya, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Yang tadi saya katakan bahwa mereka tidak tahu akan diperlakukan seperti itu, sehingga mereka akan kaget karena kita melakukan hukuman tersebut. Berikutnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, di hukuman biasanya jangka panjangnya adalah anak bukannya menyadari apa yang mereka salah, apa yang mereka lakukan salah, tetapi malah mereka akan membenci kita. Hubungan kita akan tidak baik dengan anak karena kita telah menghukum mereka. Berikutnya adalah konsekuensi. Nah, kalau di konsekuensi, ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi saya bisa bilang di sini bahwa bentuk konsekuensi adalah peraturan-peraturan yang memang sudah dibuat oleh sekolah dari awal dan di-share kepada anak-anak gitu. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Mereka tidak nyaman dengan konsekuensi tersebut, tapi jangkanya hanya jangka pendek, tidak jangka panjang seperti ketika dihukum. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Contoh, misalkan kamu sudah 3 kali kesiangan, maka yang keempat kalinya dia anaknya diberi hukuman. Itu namanya konsekuensi, diberi konsekuensi. Jadi ada data kalau anak tersebut sudah melakukan berapa kali perbuatan, maka berikutnya mereka harus seperti apa. Itu konsekuensi. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi untuk konsekuensi hukumannya sudah aturannya sudah ada, konsekuensinya sudah ada. Kita sebagai guru hanya sebagai memonitor mereka saja. Kamu salahnya apa, konsekuensinya apa, maka itu yang harus dilakukan. Itu konsekuensi. Sedangkan penghargaan, tadi kan ada hukuman, biasanya sepaket dengan penghargaan. Kita sering sebut-sebut sebelumnya bahwa kalau anak dihukum, maka anak harus dapat penghargaan juga. Anak yang melakukan hal tidak baik dikasih hukuman, maka anak yang melakukan hal baik itu harus diberi penghargaan. Menurut Alfie Kohn, dalam Punish by Rewards tahun 1993, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi maksudnya seperti ini, ketika anak asalnya tidak bisa perkalian dari 1 sampai 5 misalkan ya,
Dia tidak bisa perkalian 1 sampai 5. Ketika dia bisa melakukan atau menghitung perkalian 1 sampai 5 dan dia merasa senang, itu pun sudah termasuk penghargaan untuk dirinya tanpa kita memberikan penghargaan khusus. Misalkan yang bisa menghitung 1 sampai 5 dapat hadiah apa, tanpa melakukan itu pun itu merupakan penghargaan untuk dirinya. Mereka merasa senang, mereka merasa dia mampu, itu pun sudah termasuk penghargaan untuk mereka. Makanya menurut Alficon ini sebaiknya penghargaan itu berupa perayaan apa yang telah mereka bisa lakukan yang sebelumnya tidak bisa. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke yang terakhir, restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa sih sebetulnya restitusi itu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terus, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Tadi ya, keyakinan-keyakinan itu yang sebelum saya jelaskan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sehingga di restitusi tidak ada contoh, misalkan ketika anak ribut di kelas, keluar saja. Kamu keluar, kamu ribut, kamu keluar. Karena itu dah, maaf Bu, maaf Bapak Ibu. Maksudnya jadi di sini kalau misalkan kita ketika ada anak ribut dan menyuruh mereka keluar di luar kita tidak tahu mereka melakukan apa, itu bukan termasuk restitusi. Karena restitusi itu sebaiknya adalah ketika anak melakukan kesalahan, mereka harus bisa diterima lagi oleh anak-anak atau bisa tetap bergabung dengan kelompok mereka, tapi dengan karakter yang lebih kuat. Nggak gerak. Silakan Bu, lanjut Bu. Nggak, siap. Oke. Gimana Bapak Ibu? Apakah koneksi dari konek ini? Silakan Bu Riani. Ada nggak? Mhm. Udah, sekarang Oke, mulai oke, stabil lagi, sudah alhamdulillah. lanjut. Ya, siap. Terima kasih. Berikutnya adalah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lain. Maksudnya tadi hukuman, penghargaan, dan konsekuensi setelah ya penghargaan, restitusi, dan ini adalah ciri-cirinya ya Bapak Ibu. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dalam restitusi kita membimbing anak-anak agar mereka bukan berusaha menembus kesalahan mereka karena mereka sudah melakukan kesalahan itu. Jadi kalau sudah melakukan ya sudah, jangan jadi kita harus menebus atau gimana, tapi belajar dari kesalahan. Jadi kalau di restitusi itu melakukan salah itu tidak apa-apa, bukan boleh tapi tidak apa-apa. Yang penting selanjutnya kamu tidak melakukan itu lagi. Seperti itu. Berikutnya adalah restitusi memperbaiki hubungan. Biasanya kalau berupa hukuman yang tadi saya jelaskan, ketika kita memberi hukuman, hubungan kita dengan anak tersebut belum tentu menjadi baik. Anak mungkin akan menyimpan dendam kepada kita. Tapi di restitusi, cara menyelesaikan masalahnya tidak akan merusak hubungan siapapun, baik itu kita sebagai guru kepada siswa atau siswa dengan siswa apabila masalahnya antar mereka gitu. Jadi kita harus bisa memperbaiki lagi hubungan mereka. Berikutnya adalah restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, sehingga anak-anaklah yang menentukan bentuk restitusi yang bisa mereka lakukan, yang sanggup mereka lakukan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi di sini kita menuntun tadi keyakinan apa yang sebetulnya dia yakini. Kamu yakinnya seperti apa? Harusnya melakukan apa? Apa yang bisa kamu lakukan setelah ini gitu. Jadi dia menggali atau merefleksi, mengevaluasi diri sendiri.
Berikutnya adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang menjadari tindakan. Bapak Ibu, di restitusi ini kita akan berdiskusi atau mengobrol dengan anak-anak dan mencoba membuat mereka menceritakan sebetulnya kebutuhan dasar apa yang mereka lewati sehingga mereka harus melakukan kesalahan itu. Karena menurut teori ini, anak melakukan hal negatif maupun positif, mereka tuh punya alasan. Dan alasan dari melakukan hal negatif itu yang harus kita gali sehingga akarnya kita bisa bantu untuk selesaikan. Berikutnya adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dalam teori ini Bapak Ibu mengungkapkan bahwa orang yang bahagia, jadi saya akan mengutip, kalau orang yang bahagia mereka akan mengevaluasi diri. Sedangkan orang yang tidak bahagia mereka akan mengevaluasi orang lain. Sehingga di restitusi ini kita akan fokus kepada anak, dia akan mengevaluasi dirinya sendiri. Dia salah apa, harusnya bagaimana, dan dia akan melakukan apa agar selanjutnya mereka tidak melakukan kesalahan lagi. Berikutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Biasanya kalau di restitusi ini, guru akan berkata seperti ini contohnya. Saya tidak akan fokus kepada apa yang sudah kamu lakukan. Oke, kamu salah, tidak apa-apa, tapi selanjutnya kamu akan seperti apa? Kamu mau seperti apa yang akan kamu lakukan? Gitu. Kita banyak bertanya, kita hanya membimbing, kita banyak bertanya. Berikutnya adalah restitusi menguatkan. Jadi kalau sebelumnya dibahas bahwa ketika anak-anak menerima hukuman, baik itu verbal maupun fisik, anak-anak akan merasa kecil hatinya. Maksudnya, iya saya jahat, iya saya tidak baik, iya saya tidak berguna. Nah, hal-hal itulah yang tidak menguatkan. Tapi di sini proses restitusi itu seharusnya, walaupun mereka melakukan kesalahan, kita akan berusaha untuk menguatkan mereka agar mereka percaya bahwa kesalahan itu tuh ada alasannya dan alasannya itu yang harus diperbaiki sehingga mereka akan karakternya akan lebih kuat. Berikutnya restitusi fokus pada solusi, jadi kita mencari solusi bersama-sama dengan anak. Berikutnya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, sehingga di sini kita menghindari ketika anak berbuat salah, mereka tidak mau kembali lagi ke kelasnya atau malah kelasnya tidak mau, teman-teman kelompoknya tidak mau menerima dia kembali karena telah melakukan kesalahan. Itu yang kita hindari. Walaupun anak berbuat salah, tapi dia mau memperbaikinya, dia akan bisa diterima lagi oleh kelompoknya, mau diterima lagi oleh kelasnya. Berikutnya keyakinan kelas. Bapak Ibu, sebelumnya saya ada ini pertanyaan pemantik dulu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Maaf. Kenapa ya kita tuh disuruh menggunakan helm pada saat mengendarai roda 2? Kenapa diatur harus menggunakan helm saat kita mengendarai roda 2? Untuk keselamatan kita. Untuk keselamatan, betul. Oke, terima kasih Ibu Puji. Ya, Bu Puji, terima kasih untuk keselamatan. Baik. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa ya, Bapak Ibu? Kenapa ya kita tuh diatur harus pakai masker sama mencuci tangan setiap saat, khususnya pada saat COVID? Biar terhindar dari penyakit COVID. Ya, biar kita terhindar, biar kita sehat ya Bapak Ibu ya, biar kita tetap sehat. Nah, tadi selamat dan sehat itu merupakan bentuk keyakinan yang harus kita bentuk di kelas atau sekolah. Jadi bukan berupa aturannya tentang penggunaan helm pada saat mengendarai, tapi kesehatan dan keselamatannya itu yang merupakan keyakinan. Yang di sini di restitusi ini kita akan berusaha gimana caranya supaya anak-anak itu yakin dia harus sehat, dia harus selamat. Maka ketika mereka yakin, mereka akan menggunakan helm walaupun nggak ada polisi. Karena mereka harus selamat, mereka yakin mereka harus selamat. Mereka yakin harus sehat sehingga mereka tidak usah disuruh-suruh pakai masker keluar ketika lagi flu atau misalkan lagi banyak orang sakit atau seperti apa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Keyakinan inilah yang harus kita tanamkan ke anak-anak sehingga mereka
Tidak harus kita suruh-suruh, tidak harus kita paksa-paksa untuk melakukan aturan. Nah, sekarang ini seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Bapak Ibu, dari zaman kita kecil, sekolah, kita mulai masuk sekolah, sampai sekarang kita dewasa dan kita jadi guru, peraturan anak harus dicukur rapih, itu ada dari dulu. Anak-anak harus memakai sepatu seragam, berwarna dominan hitam, itu dari zaman dulu sudah ada. Tapi menurut Bapak Ibu, kalau zaman dulu kita mungkin gen-gen sebelumnya itu mereka walaupun menerima aturan itu mereka nurut-nurut aja. Oke, saya mau potong rambut cepak. Oke, saya mau pakai sepatu dominan hitam. Tapi untuk anak-anak sekarang yang cenderung kritis, mereka bertanya, kenapa sih harus dicukur? Emang relate ya sama pendidikan? Emang relate ya sama pembelajaran? Kan itu emang bermasalah ya, emang mengganggu ya kalau kita rambutnya panjang ketika kita belajar. Anak-anak sekarang tuh seperti itu. Kenapa hal seperti itu terjadi? Karena dari zaman kita dulu SD sampai kita sekarang menjadi guru, tidak pernah kita menerangkan kepada mereka apa makna, apa keyakinan yang akan kita tanamkan ketika rambutnya harus rapi dan harus tercukur rapi. Mereka tidak dijelaskan. Dari dulu sampai sekarang, aturan itu ada, selalu ada di setiap sekolah. Tapi kita tidak mencoba menjelaskan mereka apa sih tujuannya, fungsinya apa sih kita rambutnya dicukur pendek gitu. Anak laki-laki harus rapi, anak perempuan sepatu harus dominan hitam, biar apa? Seperti itu. Nah, berikutnya adalah pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi ini bisa diterapkan di kelas maupun bisa diterapkan di sekolah. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contoh, misalkan kalau aturan itu, misalkan di sekolah cuci tanganlah sebelum makan, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan itu berarti kebersihan. Datang tepat waktu itu aturan, tapi disiplin itu keyakinan. Seperti itu ya Bu ya. Jadi keyakinan itu lebih abstrak daripada aturan. Berikutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang tadi saya sebutkan ya di kotak ya Bu ya, yang di kotak warna putih ada banyak keyakinan itu adalah berupa seperti itu. Berikutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi pernyataan keyakinan itu dibuat berupa positif. Contohnya misalkan jangan buang sampah sembarangan. Kira-kira bentuk kata positifnya apa ya Bapak Ibu? Jangan membuang sampah sembarangan. Pernyataan positifnya contohnya apa? Kira-kira apa ya Bapak Ibu ya? Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, misalkan ya, buanglah sampah pada tempatnya, atau kebersihan adalah sebagian dari iman. Misalkan gitu ya, itu lebih positif. Jadi kalau misalkan keyakinan itu bentuknya lebih positif. Jadi tidak janganlah gitu ya Bapak Ibu. Berikutnya adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang penting anak-anak itu, keyakinan kelas itu kita buat bersama dan anak paham kenapa harus melakukan itu. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua harus berbicara, semua harus mengungkapkan pendapatnya, semua harus mengikuti kegiatan pembuatan keyakinan kelas tersebut. Berikutnya adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kemarin yang sudah diingatkan oleh Pak Teddy ya, bahwa anak-anak itu cenderung akan lupa, sehingga kita kewajibannya bukan menghukum, tapi mengingatkan mereka terus-menerus apa keyakinan yang harus mereka terapkan di kehidupan mereka.
Eh, Baik Bapak Ibu, sekarang kita coba simulasi untuk pembentukan keyakinan kelas atau sekolah ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh ikut berpartisipasi di chat Zoom, di Zoom chatnya. Eh, saya pengen Bapak Ibu untuk menuliskan satu peraturan yang menurut Bapak Ibu paling penting. Peraturannya boleh misalkan tidak bermake up ketika di kelas misalkan gitu ya. Yang menurut Bapak Ibu paling penting satu kalimat saja. Oke, Bangga silakan kepada Bapak Ibu semuanya mengetik ya, Bu Riani, mengetik Ya, peraturan yang mengetikkan. dianggap penting. Oke, terima kasih Ibu Lia. Nah, Bu Lia katanya cantik alami itu lebih baik, asik. Oke, terima kasih Pak Evan. Karena datang tepat waktu, asik. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya, mangga silakan bisa mengetik. Nah, ini ada yang sudah mengetik dari Pak Ikra, cantik-cantik serigala. Ini terinspirasi dalam sebuah sinetron kayaknya. Nah, oke, Bu Puji, terima kasih. Nah, Bu Puji mengetik dilarang merokok di sekolah. Oke, terima kasih Bu Garnita. Nah, Bu Garnita mengetik membangun budaya buang sampah pada tempatnya. Nah, Bu Sipa juga telah mengetik aktif dalam pembelajaran. Kalimat-kalimatnya luar biasa sekali ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih Pak Evan yang sudah mengetik tidal berisi. Tidal itu apa ya Pak Evan ya? Oh, tidak berisi. Ya, baik Bapak Ibu, sepertinya sudah tidak ada yang mengetik lagi ya. Ada yang cantik-cantik serigala ya, Bu. Baik, saya tadi meminta untuk
kita membuat suatu kalimat aturan gitu ya. Tadi dan di sini kalau untuk keyakinan bentuknya harus positif. Nah, kebetulan di sini Bapak Ibu sudah bisa menangkap udah bisa menangkap bahwa oke, kalau keyakinan itu harus positif. Nah, yang belum positif itu dilarang merokok di sekolah. Nah, Ibu Puji dilarang merokok di sekolah dan Pak Evan itu tidak berisik. Ini masih berbentuk peraturan. Coba Bu Puji atau Pak Evan boleh diketik bagaimana ya kalimat positifnya dilarang merokok di sekolah dengan tidak berisik. Nah, betul Bapak Ibu. Nah, ini disebut dengan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi kalimatnya positif. Menjaga ketenangan, merokok merusak kesehatan, bertutur kata sopan itu manis, boleh. Ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu boleh diketik di chat juga dari kalimat-kalimat positif yang sudah Ibu tuliskan. Menurut Bapak Ibu, keyakinan universalnya seperti apa? Contoh misalkan kalau merokok merusak kesehatan berarti keyakinan universalnya adalah kesehatan. Nanti saya coba ini lagi ya di sini ya contohnya. Bentar. Nah, Bapak Ibu boleh memilih dari sini. Keyakinan universalnya kira-kira dari kalimat yang Bapak Ibu sudah tuliskan itu termasuk ke dalam keyakinan apa?
Baik, Bapak Ibu, bagaimana? Tadi Bapak Evan sudah menyebutkan disiplin. Disiplin itu dari menjaga ketenangan ya? Bukan. Baik. Oh, datang tepat waktu ya. Datang tepat waktu, keyakinannya itu disiplin. Terus Bapak Yosua tidak berisik, kata peraturannya. Terus kalimat positifnya menjaga ketenangan, keyakinannya adalah toleransi. Berikutnya, yang lain Bapak Ibu bagaimana? Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan saja ya. Bahwa sebetulnya ini saya membuat simulasi bagaimana langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas itu seperti apa sih, keyakinan sekolah itu seperti apa. Jadi dimulai pertama, jadi kita harus membuatnya bersama-sama dengan anak-anak. Anak-anak semua harus mengikuti. Jadi tadi itu bayangannya saya sebagai gurunya, Bapak Ibu sebagai siswanya. Jadi guru hanya mengarahkan anak-anak kira-kira peraturan-peraturan apa yang akan mereka buat. Setelah itu peraturannya dibuat dalam bentuk kalimat positif. Karena kalimat-kalimat positif itu akan masuk positif juga ke kitanya ya Bapak Ibu. Dan terakhir adalah apa sih keyakinan dari kalimat positif tersebut yang bisa anak-anak yakini. Selanjutnya Bapak Ibu, sebentar. Nah, ini salah satu contoh. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Keyakinannya adalah hormat. Berikutnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan itu bekerja. Berikutnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Keyakinannya diterima dan dimiliki. Walaupun sebetulnya ini kalimatnya masih terlalu panjang ya, Bapak Ibu. Karena sebaiknya lebih singkat lagi agar anak-anak tuh karena tidak terganggu atau terdistract dengan panjangnya kalimat. Yang penting maknanya nyampe ke mereka. Bapak Ibu ini selanjutnya, setelah Bapak Ibu tadi sudah membuat peraturan, kalimat positif, selanjutnya adalah apa bentuk keyakinannya, kita akan mengajak anak-anak untuk menguraikan dengan tabel T. Misalkan keyakinannya adalah hormat, berikutnya bekerja, berikutnya rasa diterima dan dimiliki. Nanti akan dibagi dua, tampak seperti, tidak tampak seperti. Kenapa kita melakukan ini? Agar anak-anak tahu bahwa perilaku mereka itu tidak mencerminkan hormat. Perilaku mereka tersebut itu mencerminkan hormat. Gitu. Misalkan gini, tampak seperti datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam, dan mengucapkan terima kasih itu adalah ciri-ciri orang yang menghormati orang lain. Sehingga anak-anak tahu harus berbuat apa agar mereka bisa melakukan keyakinannya, yaitu menghormati orang lain. Tapi ketika ada anak-anak yang sering hadir terlambat, tak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan, anak akan tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak mencerminkan rasa hormat terhadap orang lain. Jadi tadi yang saya contohkan bahwa anak-anak harus dicukur, anak laki-laki harus dicukur rapih untuk ke sekolah. Nah, mereka tidak tahu arti makna kenapa saya harus dicukur, sehingga mereka lebih banyak protesnya Bu untuk Bapak Ibu untuk melakukan merapihkan rambut tersebut. Berikut juga dengan bekerja, berikut juga dengan rasa diterima dan memiliki, ini harus diuraikan bersama-sama dengan anak-anak bahwa ini loh yang harus kamu lakukan yang mencerminkan rasa hormat, ini loh yang kamu tidak boleh lakukan yang mencerminkan rasa hormat tersebut. Nah, setelah itu kita akan membuat bagan Y.
tadi ya, terdengar, terlihat, dan berperilaku. Misalkan rasa hormat, yang terdengar bentuk atau sikap seperti apa sih gitu ya. Misalkan satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama, terima kasih, tolong, permisi. Itu adalah hal-hal yang mencerminkan rasa hormat. Yang terdengar mencerminkan rasa hormat. Berikutnya yang terlihatnya seperti apa? Berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izin, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, dan berbagi. Berikutnya adalah perilaku, tersenyum ramah, memberikan salam, menjabat tangan, kalau kita mungkin mencium tangan kepada orang-orang yang lebih tua, misalkan seperti itu, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Hal ini harus dijelaskan dengan baik kepada anak-anak agar mereka tahu bahwa saling menghormati itu terdengarnya seperti ini, terlihatnya seperti ini, berperilakunya seperti ini, sehingga anak-anak tidak kebingungan harus melakukan apa. Kita jangan membayangkan bahwa anak-anak tuh saling menghormati, masa kamu nggak tahu sih? Hormat itu masa kamu nggak tahu? Kita yang harus memberitahu mereka bentuk-bentuknya tuh seperti apa. Bersama-sama dengan anak-anak, berdiskusi dengan anak-anak bahwa menghormati itu terdengarnya seperti ini, terlihatnya seperti itu, berperilaku seperti ini. Sehingga mereka tahu harus berbuat apa agar keyakinan mereka untuk saling menghormati dengan orang lain itu bisa terlaksana dengan baik. Ya, sekian Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya untuk materi yang disampaikan oleh saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Pak Mahmud sebagai moderator. Silahkan Bapak. Oke, terima kasih kepada Ibu Riani yang sudah memberikan paparannya dan materi-materi. Ya, kalau misalkan boleh saya memberikan benang merahnya, bahwasanya yang namanya kedisiplinan positif itu harus adanya komunikasi antara guru dan siswa, dan disiplin dalam pendidikan bukan hanya soal aturan mungkin ya, tapi juga penanaman nilai-nilai kebajikan serta tanggung jawab dan rasa hormat. Baik Bapak Ibu semuanya, oke Bapak Ibu semuanya, selanjutnya adalah paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Iis Sabiah. Nanti Bu Isabia akan membahas terkait kebutuhan dasar manusia, restitusi, di mana di sana ada 5 posisi kontrol guru, kemudian restitusi, segitiga restitusi. Kepada Ibu Iis, kami persilahkan. Dengar. Tadi share screen-nya Bu Ririn dilanjutkan. Masih belum terlihat. Oh, tadi di minimize ya. Oke. Oke, kali ini kita akan berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Kenapa sih kita perlu tahu tentang ilmu kebutuhan manusia itu apa? Karena kami juga baru memperoleh hal tersebut di pendidikan guru penggerak ini. Ternyata itu tuh penting Bapak Ibu. Kita harus tahu alasan kenapa anak bersikap seperti ini, kenapa anak bersikap seperti itu. Artinya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam hidupnya mereka. Oke, baik, sebentar kita share screen saja ya. Bu Ririn sudah? Udah di host? Ya, silakan. Miss bisa udah jadi host, jadi Miss bisa langsung share screen saja, silakan. Oke, Bu Ririn tadi halamannya yang mana? Jauh banget kayaknya. Oke. Padahal tadi tinggal lanjut ya. Boleh dari Bu Ririn dulu mungkin tadi. Oh, masuk ke ini ya. Yang ini bukan ya? Yang ini bukan ya? Nah, ini kan ya. Nah, ini kan ya. Sudah terlihat Pak Sudah Mahmud? terlihat Pak Mahmud? Oke, sudah. Oke, sudah. Silakan Ibu. Ya betul. Ternyata kita Iya harus betul. jeli Ternyata kita terkait, harus jeli kenapa terkait sih kenapa sih alasan atau anak berbuat alasan sesuatu atau itu? anak berbuat sesuatu Artinya itu. ada Artinya kebutuhan ada kebutuhan belum terpenuhi oleh anak tersebut.
baik itu kebutuhan sayang, baik itu bertahan hidup, kemampuan, ataupun kebebasan dan kesenangan. Suaranya bergema ya, ada sedikit bergema, Bapak Ibu. Sudah tidak? Sudah, Udah. tadi Pak Mahmudnya di mute dulu. Iya, lanjut. Anak akan jika tidak terpenuhi di keluarganya, cek. Ada? Oke, lanjut. Lanjut? Ada? Benar ada kok. Tidak ada ya di saya. Oke, udah. Oke. Jadi si anak itu tidak memperoleh ini semua atau salah satu atau mungkin benar bahkan semuanya dari rumahnya. Makanya dia akan mencari rumah kedua di rumah kedua yaitu di sekolah. Ketika di rumah dia kekurangan kasih sayang, tentu dia akan mencari perhatian di sekolah. Baik dari guru pendidiknya. Nah, bertahan hidup ini mungkin terlihat dari bagaimana si anak tersebut bergaya hidupnya di sekolah. Ada yang tidak terpenuhi dari hidupnya juga melihat untuk bertahan hidup pasti berkenaan dengan urusan rumah gitu, fisik gitu. Kemudian untuk kemampuan, kebutuhan dasar kemampuan. Artinya kemampuan di sini si anak tersebut cek ada, Pak? Artinya kebutuhan kemampuan itu, anak itu butuh untuk diapresiasi, diakui. Ketika dia memiliki hal yang baik dalam dirinya, kita harus dong tidak pelit memberikan pujian dong ke anak tersebut. Dan yang keempat, kebutuhan kebebasan. Jika si anak tersebut kurang memiliki kebutuhan akan kebebasan, artinya dia tidak diberikan banyak pilihan. Di rumahnya mungkin, di keluarganya dia hanya diberikan keterbatasan pilihan. Jika harus memilih A, maka harus nurut ke orang tuanya memilih A. Dan dengan begitu, ketika dia di sekolah atau di lingkungan pergaulan, dia membutuhkan kebutuhan untuk bisa bebas, seperti itu. Nah, yang terakhir kebutuhan dasar manusia itu kesenangan. Siapa sih yang tidak mau hidup senang, Bapak Ibu? Kita aja sebagai pendidik pasti memiliki kekurangan dan butuh rasa kesenangan gitu ya. Artinya ketika tidak terpenuhi kesenangan itu di rumahnya, anak-anak atau peserta didik itu tentu dia akan melakukan hal-hal yang membuat dia menyenangkan di sekolah. Bisa jadi terwujud dalam si anak itu jahil atau anak itu mengganggu temannya di sekolah hanya untuk have fun gitu, dengan alasan hanya untuk have fun saja. Kemudian next slide. Nah, di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk menyadari posisi kontrol guru di sekolah. Kami memperoleh ilmu baru di sini. Ternyata dalam menangani siswa itu tidak semata-mata kita selalu melulu harus menjadi seorang penghukum, Bapak Ibu. Ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum, si anak cenderung akan menghindari hukuman dan dia akan menghindari guru tersebut juga. Kalau misalnya berhubungan dengan guru tersebut, pasti kalau sedikit salah akan kena hukuman. Nah, itu yang kami pelajari dari posisi kontrol guru itu, ternyata begitu banyak anak-anak juga akan sendirinya mengetahui dan mereka sudah dewasa sebetulnya, sudah sangat-sangat memahami bahwa posisi mereka mengetahui posisi kontrol guru itu seperti apa. Hanya saja mereka tidak merefleksikannya dalam kata-kata. Mereka sudah memahami jauh dengan melabelkan nama pada diri guru-guru. Misalnya si ibu ini begini, kalau si ibu ini begini. Untuk yang penghukum sudah jelas terlihat dari tindakannya selalu memberikan hukuman. Sedangkan untuk yang kedua, jika posisi kontrol guru tersebut si pembuat merasa bersalah, artinya kita sebagai pendidik atau guru terkadang kita selalu mengungkapkan kosakata atau kalimat yang menunjukkan kita tuh butuh bantuan si siswa dengan mengatakan, come on, work with me. Ayo dong, kerjasama dong sama ibu. Nanti ibu dimarahin dong. Nanti kalau ibu dimarahin kepala sekolah juga
Terus kamu nggak kasihan gitu ke ibu. Nah, kayak gitu ya. Jadi membuat anak tersebut merasa bersalah kalau kesalahan si anak tersebut itu akan berakibat fatal ke guru tersebut dan akhirnya si guru tersebut menanamkan rasa bersalah ke anak tersebut. Nah, itu untuk posisi kontrol guru yang sebagai pembuat merasa bersalah. Jika kita memposisikan sebagai teman yang ketiga, itu sebetulnya baik Bapak Ibu. Kita cenderung akrab dengan siswa, kita cenderung akan diturut oleh mereka, didengar dan dianggap sebagai seorang yang menyenangkan. Tapi ada kekurangannya kalau menurut saya. Jadi si anak tersebut akan menjadi sangat picky, pemilih. Artinya dia hanya ingin melulu mengatakan sesuatu atau curhat atau apapun bergantung kepada guru tersebut yang dia anggap sebagai teman. Jadi pada akhirnya guru tersebut juga akan merasa keteteran nantinya ke depannya. Jadi semua karena merasa menganggap guru tersebut sebagai teman, banyak murid-murid yang datang, banyak siswanya yang datang hanya untuk melakukan curhat atau ingin mengeluarkan unek-uneknya terkait segala masalah baik dalam hidupnya ataupun di lingkungan pertemanannya. Nah, sebaliknya untuk yang pantau. Jika kita memposisikan diri atau guru sebagai pemantau, artinya kita seperti layaknya seorang pengawas gitu ya. Emang kalau menjadi murid itu apakah kita merasa enak ketika dipantau oleh orang lain? Tidak juga kan? Sama seperti kita ilustrasikan dengan kejadian kalau kita belanja ke mall gitu. Tiba-tiba kita lagi milih barang, terus aja diawasi oleh pramuniaganya, kita nggak akan merasa nyaman juga. Nah, itu kita posisikan diri, kita di situ jika kita menjadi siswa, ternyata jadi seorang guru pemantau itu, jika ada guru yang memantau, nggak enak juga. Nah, untuk yang kelima, yang terakhir, posisi sebagai control manager. Sebagai manager, artinya bukan berarti kita banyak memberikan perintah, tidak seperti itu Bapak Ibu. Jika kita memposisikan diri sebagai manajer dalam pembelajaran atau di lingkungan sekolah, artinya kita mengajarkan cara mereka untuk mandiri dan bertanggung jawab di situ. Mereka akan diajarkan, nak kalau kamu melakukan seperti ini loh konsekuensinya. Nak kalau kamu ingin seperti ini loh solusinya. Jadi akan mengajak mereka untuk menjadi seorang anak yang bertanggung jawab dan mandiri. Berikutnya, ada video yang akan saya suguhkan, tapi sebelumnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat situasi segitiga restitusi. Tadi restitusi sudah diberikan pemahamannya oleh Bu Riani. Banyak sekali pengertian dari restitusi itu. Walaupun akar katanya dia akan kembali kepada kata pemulihan kondisi atau perbaikan keadaan gitu. Tapi tetap seperti ini, ketika kita mengetahui ada siswa yang melakukan kesalahan, kita tidak serta-merta memposisikan diri sebagai seorang penghukum. Kita tidak serta-merta tidak boleh memposisikan diri sebagai pemantau juga. Tapi kita harus mengajak dia untuk memiliki kesadaran sendiri atas kesalahan yang diperbuatnya. Nah, dari situlah kita akan mengajak Bapak Ibu untuk memahami, oh kalau menerapkan segitiga restitusi itu kepada anak yang melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran disiplin, berarti dia harus dikenalkan pada validasi tindakan yang salah. Si anak itu harus kita ajak ngobrol, kita kasih pemahaman bahwa apa perbuatan yang dia lakukan itu adalah salah, sampai kepada titik pemahaman yang itu, dan dia sendiri atau anak sendiri yang harus memahami itu. Berarti kita yang memberikan jalannya dengan cara melakukan komunikasi yang bisa memancing dia menyadari betul bahwa tindakannya salah. Kemudian kita juga harus melakukan konfirmasi atas stabilnya identitas. Artinya menstabilkan identitas itu berarti titik permasalahannya si anak itu harus dibawa ke titik permasalahan. Ketika ada kejadian, kejadiannya itu sebetulnya seperti ini. Jadi distabilkan dulu identitasnya. Menurut kamu itu salah tidak? Kejadiannya seperti itu. Terus tindakan kamu yang melakukan hal seperti itu tuh baik atau tidak? Nah, kemudian yang terakhir ada kata-kata menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan sebetulnya lebih kepada menarik kesimpulan kepada
kita kan sebelumnya pernah melakukan keyakinan kelas. Atau kalau sebelumnya ada istilah kesepakatan kelas ya Bu Riani ya, tapi sekarang kita lebih tarik ke kata-kata menanyakan keyakinan. Yakinkan si anak bahwa dia sudah melakukan pelanggaran, kesalahan. Artinya dikembalikan lagi pada rule regulasi awal bahwa ada keyakinan kelas yang dia langgar, yaitu apa, dan itu tetap harus berasal dari kesadaran dirinya sendiri. Dia yang mengucapkan, kita hanya memancing aja, menanyakan semua validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan, itu kita hanya mengeluarkan statement yang mampu menarik mereka sadar dengan sendirinya, menarik kesimpulan sendiri bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu salah. Ada video yang akan disuguhkan ini terkait, kita akan jeli mengenali mana sih bagian yang menunjukkan menstabilkan identitas, mana juga yang menunjukkan validasi tindakan yang salah dan meyakinkan, menanyakan keyakinan. Oke, kita lihat videonya. Mana ya? Ini dia. Suaranya terdengarkah? Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah Oh, lah. ini ada nih. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya, pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masih saya Nggak sesuai ini. Kenapa hari ini ada di sini? kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya, pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk, kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini.
Baik, seperti itu ternyata. Jadi kita diajak untuk jeli, untuk mengetahui apa sih yang dimaksud dengan validasi tindakan yang salah itu yang bagian yang mana. Ternyata tadi sudah jelas mana sih yang menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan tidak bosan. Mungkin masih ada sesi berikutnya. Kami kembalikan kepada moderator. Bapak Mahmud silakan. Oke, terima kasih kepada Ibu Iis yang sudah memaparkan materinya. Ada beberapa poin ya yang tadi dipaparkan sama Bu Iis, yaitu terkait kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol guru, kemudian restitusi segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu semuanya, acara berikutnya yaitu tanya jawab. Barangkali di antara Bapak Ibu semuanya ada yang mau bertanya atau mau sharing atau berbagi pengalaman terkait disiplin positif ini. Mangga silakan kepada Bapak Ibu semuanya. Tidak ada? Apakah ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau sharing pengalaman Bapak Ibu semuanya selama menjadi guru terkait bagaimana caranya mendisiplinkan siswa-siswinya? Atau mungkin ada hal-hal yang tadi kurang paham bisa dikonfirmasi kembali kepada narasumber kita ke Ibu Riani ataupun Bu Isabiah. Kalau saya udah. Udah. Ya, tidak ada? Ada? Ya, karena Bu. atau mungkin dari saya ya Bu ya, gimana? Oh, waduh, baiklah. Ya, boleh dari Bapak. Ini mungkin nanti dijawabnya bisa sama Bu Riani atau Bu Iis itu mangga silakan ya. Ini terkait disiplin positif itu kan menekankan pentingnya komunikasi antara guru sama siswa gitu kan. Apalagi tadi dipaparkan sama Bu Riani ya terkait keyakinan kelas. Jadi kan keyakinan kelas itu kan bukan hanya gurunya yang menentukan, tetapi memang ada komunikasi dengan siswanya. Nah, ini kan tujuannya untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan mendukung bagi semua pihak di sekolah. Nah, dari disorotinya itu kan hanya siswa dan guru. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana cara melibatkan orang tua dalam proses menerapkan disiplin positif di sekolah. Mangga silakan dari Bu Riani, silakan dari Bu Iis itu silakan, mangga. Jadi peran orang tua, jadi bagaimana caranya untuk melibatkan hal ini bersama orang tua. Baik, terima kasih Pak Mahmud atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawab. Betul sekali, Pak. Kalau keyakinan itu harus ada kontribusi dari orang tua di rumah juga, karena tujuannya agar selaras antara keyakinan di sekolah dengan di rumah, begitu ya Bapak Ibu. Jadi gini, pertama adalah kita harus memperkuat kembali komunikasi antara sekolah dengan di rumah. Jadi yang selama ini kita di setiap kelas ada korlasnya ya Bapak Ibu. Selama ini kan kita korlas itu diundang ke sekolah untuk membicarakan program-program yang ada di sekolah. Nah, kenapa tidak kita manfaatkan juga korlas-korlas tersebut untuk membuat atau mengkomunikasikan keyakinan kelas yang sedang kita terapkan di sekolah. Jadi mungkin korlasnya bisa menampung keyakinan yang diharapkan dari orang tua kepada sekolah, nanti dari korlasnya bisa ditujukan atau disampaikan kepada sekolah, sehingga keyakinan tersebut tidak hanya menjadi keyakinan kelas, tapi betul-betul menjadi keyakinan sekolah. Seluruh yang ada di sekolah itu bisa berkontribusi aktif dari mulai orang tua, siswa, guru, bahkan tenaga kependidikan. Jadi akhirnya itu tidak hanya menjadi keyakinan kelas, tapi menjadi keyakinan sekolah. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih pada Bu Riani. Mungkin dari Miss Iis, dari Bu Iis ada sudut pandang yang lain barangkali. Sama Pak, pada prinsipnya sama, hanya saja
untuk menghindari tidak terjadinya noise dalam perjalanan komunikasi tersebut, itu harus dilakukan secara konsisten, Pak. Jadi jangan sampai terputus. Kita kadang-kadang ketika ada program baru dan itu harus dijalankan, kita bagus di awal aja. Jadi berapi-api di awal, tapi dalam pertengahan perjalanannya redup redam, bahkan bisa low, anjlok, dan tidak jalan sama sekali. Itu yang paling sulit itu adalah konsistensi dalam prosesnya, Pak, menurut saya. Oke, terima kasih Ibu Iis. Jadi memang peran keluarga juga sangat penting sekali ya, karena apa ya, ketika orang tua mengantarkan anaknya ke sekolah, berarti kan ada harapan bahwa anaknya ingin soleh gitu kan ya, bahwa anaknya itu diharapkan bisa soleh. Termasuk kita juga guru-guru, ketika kita memulangkan siswa-siswi, ya kita memulangkan dalam kondisi soleh juga gitu ya. Dan itu prosesnya cukup lama dan nggak bisa instan ya. Jadi mudah-mudahan dengan materi ini bisa terbuka buat kami ya, buat Bapak Ibu guru di sini, bagaimana caranya mendisiplinkan siswa secara humanis gitu ya. Betul. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau memberikan paparannya terkait tadi yang sudah disampaikan sama Bu Riani atau Ibu Iis. Mangga silakan. Kata-kata humanis itu setuju sekali ya, Pak ya. Mhm. Tuh, berkenaan dengan hati dan kemanusiaan gitu. Iya, betul ya. Jadi memanusiakan manusia, asik. Ini apa, ada Pak Firman nih yang sudah on Pakarnya cam. ya, pakar humanis. Ya, terima kasih. Oke, makasih Mohon Pak Firman. izin, Pak Mahmud, Bu Riani, Bu Iis, dan teman-teman sekalian menyimak pembicaraan yang ada di room ini. Menarik ya, terkait dengan disiplin positif. Saya ingin berangkat dari istilah salah satu penelitian mengatakan bahwa siswa itu 80% itu bawaan rumah gitu kalau tidak. Nah, berarti 80% Oh, mohon maaf Pak Firman, bisa diulangi lagi, barusan koneksinya seperti timbul tenggelam. Barusan ada bagian tertentu yang patah-patah, tapi bukan Bagaimana lempeng. sekarang? Bisa diulang kembali Pak Firman, karena barusan agak sedikit terputus. Ya, gimana sekarang Pak? Nah, Bisa sekarang di- sudah lancar, Alhamdulillah, terpapang nyata tanpa dusta. Maka silakan Pak Firman. Baik, terima kasih Pak Mahmud atas kesempatannya. Ya, menarik menyimak pembicaraan di ruang diskusi kita di siang hari ini terkait dengan disiplin positif. Saya ingin berangkat dari sebuah penelitian, salah satu penelitian bahwa 80% siswa yang hadir di sekolah itu adalah membawa kebiasaan di rumahnya, kalau tidak salah begitu ya. Ya, dan sisanya adalah apa yang dia dapatkan di lingkungan sekitarnya. Nah, terkait dengan materi kita hari ini, bagaimana idealnya kita sebagai warga sekolah, saya disebutkan oleh pemateri juga bahwa keberlangsungan atau keberhasilan penerapan disiplin positif ini harus juga didukung oleh semua stakeholder atau warga sekolah. Nah, 80% siswa yang hadir ke sekolah itu kan beda-beda tentu latar belakangnya ya. Ada yang sudah memang mudah untuk mengikuti aturan, ada yang masih kesulitan. Nah, pertanyaannya bagaimana menurut Bapak Ibu untuk menyikapi hal tersebut? Mungkin untuk bagian siswa, peraturan yang ada di sekolah ini dianggap mudah saja untuk diikuti. Tapi kita lihat sendiri tidak sedikit juga anak-anak kita yang kesulitan mengikuti aturan. Meskipun aturan itu menurut sebagian siswa yang lain itu adalah aturan yang mungkin mudah buat. Itu yang ingin saya tanya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Firman. Mangga silakan. Barangkali dari Bu Riani atau Bu Iis yang mau menjawab pertanyaan tersebut. Mangga. Ya, baik. Saya coba menjawab dulu ya. Bu Iis punten, saya izin untuk mendahului menjawab. Tadi pertanyaan Pak Firman saya ulangi lagi bahwa bagaimana caranya supaya seluruh stakeholder yang ada di lingkungan sekolah, baik itu di rumah, orang tua, guru, dan anak-anak itu bisa melaksanakan
keyakinan kelas atau sekolah ini dengan baik, mengingat bahwa anak-anak itu terlahir dari latar belakang yang berbeda-beda, sehingga penerapannya pun akan berbeda-beda. Seperti itu ya, Bapak. Jadi gini, pertama saya akan sekali lagi akan mengutip tadi perkataan dari Bu Fitri bahwa ternyata anak-anak yang sudah memiliki keyakinannya sendiri itu berasal dari keluarga yang memang sudah menerapkan keyakinan itu di rumah. Sehingga di sekolah mereka tinggal melaksanakan atau melanjutkan apa yang sudah diterapkan di rumah atau yang sudah dibentuk oleh rumah, gitu ya Bapak Ibu. Tapi menurut saya kita ini adalah guru-guru yang tugasnya untuk mendampingi dan membimbing mereka, terutama untuk anak-anak yang belum terbentuk di rumahnya itu. Itu yang pertama. Sehingga kita harus berusaha dengan sangat baik agar mereka bisa memiliki keyakinan walaupun karena kita yakin bahwa tidak ada kata terlambat untuk menerapkan sesuatu yang positif ya Bapak Ibu. Jadi walaupun mereka sudah SMA, kalau kata orang-orang mah udah keras, susah untuk dibentuk lagi karena di rumahnya dari kecil seperti apa, tapi kita harus tetap mencoba untuk menerapkan keyakinan itu pada anak-anak. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah kita harus tahu dulu kebutuhan apa yang mereka butuhkan sehingga mereka sulit untuk menerapkan keyakinan itu di sekolah maupun di rumah. Itu yang terpenting. Contoh misalkan ketika ada anak yang maaf jahil, misalkan di sekolahnya jahil, kita harus tahu dulu penyebab dia jahil itu apa sehingga kita bisa membantu atau mentreatment apa yang harus mereka lakukan. Contoh misalkan ketika ada anak yang jahil berkali-kali melakukan kejahilan kepada temannya, terus kita tanyakan setelah digali ternyata mereka kehilangan kebebasan atau kesenangan mereka di rumah karena orang tuanya terlalu mengekang, terlalu memberi peraturan sehingga di sekolah mereka merasa bebas untuk melakukan itu. Nah, itu adalah hal yang bisa dikomunikasikan kepada orang tuanya. Sehingga di rumah dengan di sekolah itu penerapannya akan sama. Jadi kita ajak ngobrol orang tuanya, Bapak Ibu, kita betul-betul kita komunikasikan, Bapak Ibu, kami sudah mengajak ngobrol anak Ibu bahwa berkali-kali dia mengganggu temannya dengan alasan mereka ingin bersenang-senang, mereka senang melihat temannya nangis, mereka senang melihat temannya marah, gitu ya. Nah, itu komunikasikan dengan orang tuanya gini-gini. Setelah kita telusuri, ternyata alasannya adalah karena di rumah mereka merasa dikekang sehingga di sekolah mereka merasa bebas untuk melakukan itu, misalkan seperti itu. Kita harus mengetahui dulu akar kebutuhan apa yang anak butuhkan sehingga mereka kesulitan untuk menerapkan keyakinan itu di sekolah, seperti itu, Pak. Dan yang terakhir sih, saya merasa bahwa mengingat kita itu guru-guru SMA yang kita juga percaya bahwa mereka sudah terbentuk dari rumah. Gimana kalau dimulai dari kita mencoba untuk menerapkan keyakinan itu untuk minimal untuk anak-anak kita di rumah sehingga ketika mereka sudah masuk sekolah dan SMA, keyakinannya sudah terbentuk dari kecil dari rumah. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Riani yang sudah memberikan paparannya. Barangkali dari Bu Iis. Ya, setuju sekali Bu Riani. Langsung diterapkan ya apa yang tadi diperoleh dari pemateri Bu Fitri ya, dari bullying dari DP3A. Setuju sekali, kita memang harus yang pertama paham betul mereka di pikirannya lagi mikirin apa sih. Kita tahu kondisi mereka juga seperti apa sih. Kemudian kita juga harus bisa memberikan prediksi atau gambaran-gambaran dan komunikasi yang baik kepada mereka. Satu hal yang terpenting Bu Riani menurut saya tetap harus ada upaya yang kuat dan gigih gitu dari kita semua. Jadi jangan sampai komitmen yang sudah dibangun di awal untuk melakukan perbaikan, tapi di pertengahan jalan tidak konsisten dan tidak berjalan. Itu aja sih yang terpenting semua dari semua yang akan kita lakukan untuk perbaikan kepada pelayanan peserta didik. Satu hal yaitu konsistensi dalam pelaksanaannya. Ya, betul, tambahan sedikit lagi ya Bapak Ibu, bahwa kita ini sedang menerapkan keyakinan Bapak Ibu. Ya, untuk membuat anak-anak yakin itu tidak bisa sekali dua kali kita menerapkannya, tapi harus sering agar mereka jadi yakin. Gitu. Terima kasih. Udah? Barusan ada sedikit nge-lag Bu Riani ya, mungkin karena koneksinya.
Oke, barangkali dari Bapak Ibu semuanya ada yang mau ditanyakan kembali sebelum kita tutup ya. Tidak ada. Saya hitung ya dari 1 sampai 3. Oke, tidak ada, mungkin nanti kita akan tutup. Oke, 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, karena tidak ada lagi yang bertanya, untuk sebelum kita akhiri, kita berfoto dulu ya. Mangga Bapak Ibu yang masih off cam untuk di on cam, anu teu acan dangdos, mangga dangdos heula Bapak Ibu ya. Karena ini sebagai bukti dokumentasi ya Bu Riani sama Bu Is ya. Mangga mohon diperkenankan untuk on cam dahulu. Kita foto bareng-bareng. Mangga silakan. Untuk Pak Rizky, Pak Evan, Pak Rohmana, Pak Yosua, Ibu Dea, Bu Pungki, Bu Siva, dan Bu Laksmita. Mohon berkenan untuk on cam sejenak. Kita foto bareng-bareng ya. Kapan lagi kita dipoto di Zoom? Kalau kita dipoto ke Jonas itu butuh waktu yang lama dan butuh ongkos tentunya. Di sini kita gratis. Bu Sipa sehat. Oke, terima kasih Bu Sipa. Alhamdulillah, Pak. Oke. Bapak Ibu ditahan sejenak ya, oleh saya akan dipoto, ditahan sampai Isya juga nggak apa-apa ya, karena ini butuh proses yang cukup lama ya untuk memotret itu. Aduh ini, terima kasih Ibu Pungki. Oke, tahan napas dulu sebentar Bapak Ibu ya. 3, Bu Laksmita, oke, terima kasih Bu Dea juga, oke. Oh belum ya, oke, 3, 2, 1. Ya, sebentar Bapak Ibu ya, ditahan dulu. Sebentar. Oke, sebentar. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Kita gaya bebas, tapi bukan bebas tanpa batas ya, karena ini di Zoom ya, bukan gaya bebas dalam sebuah renang ya. Oke, ditahan. Tahan napas. Tahan perutnya. Oke, 3, 2, 1. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Aduh, tahan nafas ya. Kita akhiri acara ini. Ada sedikit sebentar ya. Oke, ada sedikit kalimat ini ya tentang membangun budaya sekolah yang harmonis melalui disiplin positif adalah tentang menanamkan nilai-nilai kebajikan di hati setiap siswa. Dengan kesabaran dan kepedulian kita tidak hanya mendidik mereka untuk taat pada aturan, tetapi juga membentuk karakter mereka untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan penuh empati. Harmoni bukan tercipta dari ketakutan akan hukuman, tetapi dari kesadaran bahwa setiap tindakan baik membawa kebaikan bersama. Saya tutup ya dengan ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia dan semoga hari Bapak Ibu menyenangkan. Terima kasih Waalaikumsalam. teman-teman. Amin. Luar biasa. Oke. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Terima kasih.